Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kitab Tijan ya, Tijanud Darori. Ya, makanya alhamdulillah ini ada yang itu Pak Septiani. Bapak minta dibeliin 10 kan? Ibu-ibu tuh 8, yang Bapak 9, yang Pak Ilin 10. Dulu masih beli 15 ya, banyak lebihnya. Pakai aja ke kitanya. Alhamdulillah. Jadi kan itu namanya wakaf. Jadi selama kita ngaji kitab ini kan dari dia dapat pahala, kita dapat pahala gitu. Tijan daruri itu artinya dulu ada apa, topi raja ya, namanya mahkota kan dalam bahasa Sunda tuh mahkota. Mahkota yang ditaretes ku inten gitu, inten berlian. Itu artinya tijan daruri itu. Ya. Bagi kita kepentingannya tauhid ini itu ruhnya Islam. Karena kalau orang Islam tidak bertauhid, kayak badan tidak ada ruh, mati. Walaupun dia baik ya, sering sedekah, salat, zakat, nggak ada tauhidnya, nggak berguna gitu. Paham? Jadi yang terpenting dalam Islam itu tauhid. Itu bukan kesimpulan Bapak aja ya, tapi kan memang di pesantren itu sangat diutamakan lah. Sehingga orang yang tidak mengerti tauhid, amal apapun sia-sia. Karena apa? Ya Allah juga kan menciptakan kita itu agar kita mengenal Dia, bertauhid. Mungkin pernah ada pertanyaan, untuk apa Allah menjadikan diri kita gitu kan. Kalau bertanya begitu, jawabannya tentu yang bisa menjawab Allah sendiri kan, Al-Quran. Ada Al-Quran, Allah berfirman, salah satu ayatnya itu dalam surat apa ya, At-Tolak kalau tidak salah itu. Khalaqallahu sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Nah ini anallaha ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tolak ayat yang ke-12 kalau salah itu. Jadi Allah telah membuat 7 lapis langit, kemudian membuat juga 7 lapis bumi, kemudian dengan wahyu. Wahyu itu diturunkan ke langit dan bumi seolah-olah apa? Tiangnya. Jadi langit itu sama bumi itu bisa tegak karena ada tiang-tiangnya itu wahyu. Kan dari langit, dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril turun memberikan wahyu itu kan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menurut Siti Aisyah. Oleh ulama dibulatkan 23 tahun aja. Itu kan bayangkan berarti banyak. Jadi apa, tiangnya itu tidak kasat mata gitu. Andaikan kita bertanya, untuk apa itu Allah membuat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian membuat wahyu seolah menjadi tiangnya, untuk apa itu? Nah di ayat tadi kan disebutkan khalaqallahu samawati, khalaqallahu sab'a samawatin gitu. Allah telah menjadikan 7 lapis langit. Khalaqat telah menjadikan. Siapa? Allahu Allah. Asab'a samawatin, kepada 7 langit. Wa minal ardi mislahuna, demikian juga bumi seperti langit, hanya 7 lapis juga gitu. Ya tanazzalul amru, kemudian Allah menurunkan wahyu bainahuma, antara langit dan bumi. Nah, untuk apa itu? Ini faedahnya di sini, lita'lamu, agar kalian semua tahu. Nah, ini intinya. Tahu apa? Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Jadi agar kita mengetahui Allah itu berkuasa gitu. Jadi kita menyaksikan. Itu intinya, kita dijadikan oleh Allah itu. Bagi Allah sih membuat kita ya makhluk itu wenang aja. Mau dijadikan boleh, mau juga enggak jadi juga enggak apa-apa, alamat tetap ada gitu. Nah, dari dua kemungkinan itu, mungkin ada makhluk itu, mungkin tidak ada, oleh Allah dipilih salah satu. Disebutnya irodah, ditetapkan adanya makhluk. Tapi walaupun ada, antara makhluk dengan Allah beda statusnya gitu. Kalau makhluk kan adanya karena diadakan, tapak gawe Allah gitu. Allah membuat, ada hasilnya. Nah, tapak gawe teh hasil. Ini hasilnya. Jadi kalau dihilangkan ya nggak ada lagi begitu kan.
Tapi kalau Allah mau membuat makhluk mau tidak, Allah tetap ada, karena Allah mah adanya tidak terikat oleh sesuatu. Allah mah wajibul wujud, wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Wajibnya wajib akli. Kan dalam Islam itu pernah Bapak ajarkan kemudian ada 3 hukum ya. Hukum syar'i, hukum akal, hukum adat. Jika hukum akal dengan hukum syar'i bentrok, yang kita pegang hukum syar'i. Misal begini, Allah itu membuat makhluk. Makhluk itu mau diapain terserah Allah. Ya, misalnya orang punya 3 ekor ayam. Anwar misalnya nih punya 3 ekor ayam. Yang satu ku Anwar diingu ayam, yang satu disembelih, yang satu dijual, boleh nggak? Boleh, punya Anwar, terserah Anwar. Cuma Anwar. Nah gitu. Allah membuat makhluk suka-suka Allah. Misalnya orang yang berbuat maksiat, orang dikasurgakeun, sana rek protes. Nggak ada. Orang tukang maksiat dikasurgakeun, orang tukang bayar ikan rakeun, mulai anu protes. Itu hukum akli. Menurut akal, mungkin aja. Nah, bentrok dengan hukum syara. Karena hukum syara menyebutkan maya mal miskola darotin khairoyaro wa maya mal miskola darotin saroy. Orang berbuat buruk sedikit pun akan diperlihatkan, akan dibalas. Berbuat baik sedikit pun tauhid. Nah, sedikit-sedikitnya amal itu tauhid. Berbuat baik sedikit pun ada tauhidnya, akan dibalas. Balasan tauhid ya surga. Nah, ketika bentrok hukum akal dengan hukum syara, kita ambil hukum syara. Paham? Ya. Jadi walaupun kita mungkin saja Allah itu memasukkan orang maksiat ke surga, memasukkan orang yang beribadah ke neraka, itu akli. Tapi berdasarkan syar'i, nah ini yang kita pakai syar'i ini. Cek syar'i, orang berbuat baik pasti surga, berbuat maksiat pasti neraka, kecuali taubat sebelum mati. Paham ya narnya? Jadi hidup kita itu serius. Itu masalahnya. Harus sadar kita itu punya tugas di dunia ini. Jadi jangan sampai kehidupan duniawi melupakan tugas kita gitu kan. Sehingga dalam Islam itu ini sebenarnya waktu 24 jam itu dibagi 3. 24 dibagi 3. 8 jam untuk istirahat. Maksimal itu teh. Boleh kurang ya. Misalkan jangan lebih tuh. 8 jam buat belajar itu. Mentadaburi sifat-sifat Allah. 8 jam untuk kerja. Istirahat, kerja, belajar. 8 jam ini kita tuh punya waktu belajar. Jadi kalau selama 24 jam ini kita nggak pakai, selama hidup misalnya nggak dipakai, sampai meninggal pasti neraka itu. Apa ada kewajiban yang kita tinggalkan. Jadi yang paling wajib Islam itu apa? Kita harus tahu kan. Karena kita hidup di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Apa hikmahnya buat kita? Kita bisa tahu ajaran agama secara keseluruhan. Kan udah dibuat itu oleh para ulama, dibukukan agar. Nah, dari kesekian hukum pelajaran atau hukum yang terpenting apa itu? Ternyata tauhid. Tauhid tidak akan datang sendirinya, harus dipelajari. Nah, harus ada guru. Artinya kalau kita ke surga nggak akan sendirian, ya. Ditemani ilmu dari siapa? Dari guru. Nah, gitu. Nah, gurunya ini harus nyambung sampai ke Nabi, diterima kan. Kata Nabi begitu kan. Man ahadasa min amrina hadza ma laysa minhu bahwa radwan gitu. Barang siapa yang beramal atas agama ini tapi bukan ajaran kami, kata Nabi, ditolak. Tauhid itu teh. Nabi kan ngajar sahabat. Sahabat ngajar ulama. Ulama ngajar aja nggak ngajar kita. Nah, gitu kan. Harus satu arah tauhidnya dari ajaran Nabi. Melenceng sedikit udah sesat, gampang. Sesat atau tidaknya orang Islam itu Anwar di tauhidnya. Tauhid, nggak ada banyak pelajaran gitu. Cuma satu ajaran tauhid yang diterima di Islam gitu. Itu tandanya. Dan para ulama telah membukukan itu. Ajaran tauhid itu minimalnya kita untuk sifat Allah itu wajib paham minimal 41 sifat. Sedangkan di Rasul wajib hafal, paham minimal 9 sifat. Jadi 50. Itu minimal.
Kalau lebih banyak ya bagus. Nah sekarang kita akan mempelajari itu, sifat 50 itu. Didahulukan tentang sifat Allahnya dulu, yang 41-nya. Karena hakikatnya itu untuk kita juga. Jadi kita kalau meninggal, kan badan ini ditinggalkan oleh ruh. Yang mati itu badan, fisik. Ruh mah hidup tetap. Sehingga apapun yang terjadi kepada badan selama belum dikubur terasakan oleh ruh ini. Kan kaitannya kuat dari lahir bareng gitu itu. Nah, jangankan badan lah, misalnya kita ada saudara misalnya sedang susah, kita juga merasa sedih, merasa susah kan, paling susah dia gitu. Wah itu saudara, apalagi badan kita gitu. Nah yang memandu kita menemui Allah itu ilmu tauhid. Di masalah alamat gitu cek ilmu teh Allah teh karena kieu nya begitu meninggal teh kita nah geus diajarkeun teh ya sifat Allah kieu moal salah gitu. Tapi mun teh nyahoan Allah mah bingung gitu. Moal bisa nepi artinya gitu kan. Moal nepi kana rahmat Allah. Mun teu nepi kana rahmat Allah nya siksa ada akhirat mah enggak ada dua. Surga dan neraka gitu. Kita harus yakin kalau ke surga pasti neraka gitu kan. Nah, di situ kita harus waspada karena oleh Allah kan diperintah ku angpusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluar kamu dari api neraka. Ulah suka neraka gitu sekali Allah kata gugu kayak Allah tuh. Da keinginan Allah itu kita tuh selamat semua. Tapi kan yang gue anu teh eta anu bedagong gitu. Jadi itu harus jadi akidah kita bahwa ya paling utama ada ajaran adalah tauhid. Tauhidnya juga ada ajarannya gitu kan. Dipandu ku Nabi kan. Mulai Al-Qur'an, mulai hadis. Nah, ulama kemudian merumuskan yang diajarkan Nabi itu apa aja gitu. Itu melalui perdebatan ini sama kan dulu pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu cucunya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Nah, Abu Hasan tuh dididik sejak kecil oleh ayah tirinya namanya Al-Jubai. Al-Jubai itu Mu'tazilah ya. Jadi cek Mu'tazilah mah Allah itu membuat yang baik-baik aja, yang buruk mah kita membuat. Nah, dalam ajaran Asy'ari kan baik buruk dari Allah dalam hati itu. Cuma dalam pengucapan harus sopan gitu. Ketika baik tudingkan ke Allah boleh, ketika buruk mah tudingkan karena kesalahan kita atau kesetan. Wala, benar mana maling. Udah takdir Allah, neraka. Tidak sopan. Hati mahnya baik buruk dari Allah, itu adab-adabanana. Kan di Al-Qur'an sebutkan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu bahwa Allah lah khalaqakum yang telah menjadikan kalian semua. Wa ma dan Allah telah menjadikan apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Jadi kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita pun hakikatnya dijadikan oleh Allah. Pekerjaan kita itu ada dua, ada yang mutar, ada yang muhtar. Yang mutar itu yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita atur, contohnya berkedip ya, itu mutar itu. Kita nggak ngatur yang ngicap serangan ya. Eta ku Allah jadikan anak ya, kucap-kicap teh jatuh. Eta mutar. Itu bisa diprediksi ke kita, nah kita harus hati-hati kita malah jatuh. Tanu muhtar pilihan, rek ngaji atau mual. Rek ngaji, ini teh ngaji, ku Allah tadi beri taufik. Arek dahar masak itu gerak itu ku Allah muhtar itu kita memilih pekerjaan padahal ide nu aya na pikiran kita untuk mereka itu dari Allah juga cuma karena ada di pikiran kita enggak merasa ya seolah diri kita aja. Nah itu hebatnya Allah di situ bisa membuat makhluk seolah dia sendiri yang mengerjakan itu Pak. Semua ilham dari Allah. Coba kalau diberi kelumpuhan namun diberi balik ya mungkin banyak keinginan tapi karena lumpuh nggak bisa kan tuh. Siapa yang menjadikan nggak bisa Allah? Jadi kita harus semakin sadar, semakin tua ya. Kalian terutama anak bapak lah. Nah, percaya kalian cerdas-cerdas ya. Senang Pak alhamdulillah kalau tadi karunianya. Karena masalah rezeki mah masalah duniawi udah masing-masing punya bawaan ya. Bapak juga itu bisa menjamin lah. Oh orang bisa menjamin oke nih bisa olatnya marip mungkin karunya PKBB.
orangnya susah semua anaknya di luar negeri semua, pas istrinya sakit nu nengok saribuk pas bibi gering oge kan teu daratan kudu lurus nu deket dia menyesal jadi salah mendidik kita. Tapi iya, nah kalau kalian udah bisa ini mah nanti jalan sendiri. Mungkin jalan pertama tiba paheula ini ya Allah teh bersifat wujud kita mah bapak nggak jalanan engke mah kudu jadi keyakinan mun sendiri Allah itu ada gitu sifatnya ilmu akidah mah ditransfer nanti kita sendiri. Beda jangan ilmu fikih kita murni manut kayak Imam Syafi'i walaupun ngajaran ajengannya Imam Syafi'i ajaran nama kita tetap nanti di belakang Imam Syafi'i di akhirat. Kita tidak bisa memikirkan masalah hukum kan Al-Quran tein ada yang maknanya itu diketahui oleh Allah saja. Nabi ge anu teu apaleun. Aya makna Al-Quran teh diketahui oleh Allah dan Nabi. Ulama teu apaleun. Aya makna Al-Quran teh diketahui oleh Allah, Nabi dan musyahid. Di antaranya Syafi'i. Nah, makanya kita harus dan itu sudah disepakati oleh ulama zaman dulu sekitar berapa ya tahun 130-an kalau nggak salah itu ulama itu dulu pernah berembuk gitu ya bagaimana nih Islam ini karena kata Nabi kan satap tariku umati ala salasin wasabina firqatan kata Nabi itu bahwa umatku berarti umat Islam kelak di kemudian hari akan pecah minimal yang 73 bahwa hidatun fil jannah sekelompok ke surga wasintani wasabina pinar 72 kan neraka. Buat apa Nabi berkata begitu kalau tidak akan jadi kenyataan ya. Nah itu ulama tuh memikirkan itu sehingga para ulama inisiatif membukukan agama gitu. Jadi sama ini teh dengan ilmu Al-Quran. Jadi wajib dibukukan anak itu untuk panduan kita. Pak Nanar? Nah, gitu ya. Jadi tujuan Allah membuat kita menjadikan itu adalah agar kita mengetahui dia. Jadi Allah teh ngebrehkeun gitu. Ieu aing cek kesana mah gitu. Apa ya rek sombong ge Allah mah nya. Anu anjeunna ieu kitu nya walae anu nandingan memang teu aya. Tapi Allah kan gitu. Tapi Allah mah baik ke kita teh. Coba ketika Allah menyuruh Nabi Musa jeung Nabi Harun dakwah ka Firaun anu ngaku pangeran nya. Allah ambek teu henteu sakitu ngaku pangerannya Firaun. Nyanyi Allah gitu. Kan kalau mah di piwarang lagi ya pakula kaulan layenan gitu. Anjeun Musa jeung Harun bicara ka Firaun teh ku basa lemah lembut. Sugan mah nyadar gitu. Teu di sina kasar. Mata ajaran naon kitu habaib kasar lain ajaran Islam teh mah. Keur kedok gitu. Tin agama mah henteu. Jadi interaksi. Orang sok sholat kan ternyata sah sholat tuh jadi Allah juga orangnya interaksi terus kan orang tuh menyadari orang berbuat baik dan Allah dipiwara gitu kan interaksi ini berbuat baik acanakeun orang tanya ini sholat kan nah kenapa puasa tak orang interaksi dengan Allah tanya tidak pernah lepas gitu cuma orang kadang-kadang melupakan tak ingat gitu perhatiin aja ku tahu dia orang kudu dilatih minimalnya dina tiap memulai pekerjaan bismillahnya baik-baik gitu teu diucapkeun dina hate silahkan nya agama mah luas gitu ya paham Anwar jadi kita akan pelajari ilmu tauhidnya anu di bentuk ieu mah buku panduan ya tipis ya teh tapi wajib gitu tapi nah ilmu mah justru anu tipis nu sok hese dikajina teh da bahasana simpel anu luas mah kan anu kandalkan bahasanya eta mah jelas gitu tuh 16 salam dengan 50 sifat. Bismillahirrahmanirrahim kita mulai ya lupa sekali ya nanti kita bareng 5 kali ya karena kalian mungkin sudah sering dengar ya jadi cara bacaan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul sok bareng bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim 5 kali aja ya sok Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat tungku coba main sekali Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul akan Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahimi Ar-Rahmani dur Ar-Rahmani tur anu maparin anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat tungkul iya nah ina bapak ingin menjelaskan tentang kenapa ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya nah ini pelajaran ilmu nahwu nih sekilas saja ya bahwa dalam ilmu nahwu itu disebutkan kalimat-kalimat Al-Quran ya ataupun hadis intinya hanya 3 jenis kalimat ya kalimat isim fi'il harap apa Anwar? isim fi'il harap Ya isim itu kata benda kalau fi'il kata kerja Ya. kalau harap kata bantu nah di Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dipecah ya itu ada 5 kalimat pertama ini bi kalimat harap kata bantu bi. Kedua ismun ketiga Allahu keempat Ar-Rahmanu kelima
Ar-Rahimu. Ismun, asalnya ismun. Ismun itu kalimah isim. Kalimah isim itu banyak cirinya. Yang paling nyata adalah yang paling mudah ya dilihat, itu suka kemasukan tanwin atau alif lam. Cuma alif lam di awal, Anwar ya. Seperti Ar-Rahmanu nih. Ada alif lam kan di awalnya? Ar-Rahimu juga ada ya. Ada. Ciri isim itu yang paling utama itu alif lam atau tanwin. Nah itu harus ada salah satunya pada kalimat isim. Misalnya ismun. Ismun itu yang ada tanwin atau alif lam. Ismun, tanwin. Di akhirnya kan? Ya. Ropa itu. Ismun. Alapanna ku domah. Ku PS. Ismun, tanwin domah. Ya, ismun. Kalau dimasuki alif lam, si tanwin harus pergi. Dia musuh gitu. Dua-duanya ciri utama kalimat isim. Memang ada banyak cirinya di antaranya itu ya. Tapi ini selalu ada gitu pada kalimat isim, alif lam atau tanwin. Kalau ada tanwin, alif lam tidak boleh ada. Kalau ada alif lam, tanwin tidak boleh ada. Nah, sekarang ismun yang ada apa? Tanwin, alif lam ada nggak? Nah sekarang kalau tanwin dibuang, berarti alif lam harus datang, harus masuk. Jadi gimana bacanya? Al ismu. Jangan pakai tanwin. Iya kan ganti ya. Baitun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau tanwin dibuang, Alba. al baitu. Masjidun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau dibuang tanwin, Al masjid. nah harus datang al, gitu aja. Ya. Jadi banyak ciri isim, tapi yang paling utama itu tanwin dan alif lam. Dia harus selalu gantian gitu. Tidak boleh hilang dari isim. Kalau ada tanwin, yang ada alif lam. Kalau ada alif lam, jangan ada tanwin gitu. Paham Anwar? Rojulun. Rojulun. Yang ada apa? Tanwin. Kalau dibuang tanwin, Rojul. arrojulu. Nah, kasih banyak contoh biar lebih paham. Apalagi ya. Muslimun. Yang ada apa? Tanwin kalau dibuang, Al muslim. al muslimu. Paham Anwar? Nah, itu ya. Jadi kalian sedikit-sedikit ada gambaran gitu di Al-Quran nanti ada ditemukan gitu. Nah ini pun ismun, nggak ada alif lam ya, dimasukkan bi harap jar, harus harakatnya kasrah bi itu. Bi sama ismun, kalau disatukan jadi bi ismin. Yang tadinya mun pindah ke bawah. Kenapa? Dijerkan nih oleh bi ini amil pemerintah gitu. Pemerintah lah kalau kita mau negara. Pemerintah menyuruh gitu kan. Nah ini bi itu menyuruh jr di akhirnya. Jadi asalnya ismun, ketika masuk bi jadi bi ismin. Jadi pindah si domah teh karena jr gitu. Ngerti Anwar? Lamun baitun dimasuki bi jadi Baitin. bi baitin. Baitin. Baca bi-nya. Oh iya. Kalau rojulun pakai bi Birojulin. birajulin. Masjidun Bimasjidin. bimasjidin gitu aja terus ya. Nah jadi kalian udah mengenal nih haram ba ya. Itu banyak temennya in ba itu, dan antaranya min juga termasuk harap jar, an juga. Kalau sok bakalan lihat di Al-Quran kalau ada bi atau min atau an, ala, fi ya, itu selalu akhirnya itu jr kalimat itu. Ya, tapi nanti akan dijelaskan juga ada yang jr-nya itu apa ya, kelihatan gitu, ada yang diperkirakan itu nanti banyak lagi ya. Ini aja dulu nih di bi ismin nih ya kan, asalnya ismun dimasukkan bi jadi bi ismin. Nah is itu hamzah ya, hamzah wasol namanya itu ya kan, ketika di awal dia ismun, setelah kehimpit ya oleh ba dan sin, kan ada ba sekarang punya kan, hamzah sin mim ismun. Setelah terhimpit oleh ba karena ba masuk, harkat si hamzah ini harus dibuang, jadi bis min kan asalnya bi ismin Anwar ya, bi ismin. Ketika harkat kasroh yang ada pada hamzah dibuang jadi
bismin. Nah menurut guru bapak sih si hamzah ini nggak dibuangin, yang dibuang tuh harakatnya aja, hurufnya nggak dibuang tapi dipindah ke depan. Jadi mungkin kalian pernah lihat dulu tulisan bismillah itu begitu, bapak juga gitu kan, panjang dulu ya baru. Nah ini yang berdiri itu satu-satunya hamzah itu di kalimat lain nggak bisa hamzah disambung dengan huruf sesudahnya, nggak ada. Tapi ini nggak ditulis pendek gitu. Ditulis panjang pendek mananya langsung pak ya. Bisa kalian lihat di Al-Quran, kalau di Al-Quran mah panjang dulu in ya. Ntar kita ambil Al-Quran. Tuh kan, tuh Quran yang amal lebih jelas, panjang dulu kan ya. Nah, itu teh hamzah wasol yang di ismun itu dipindahin. Apa alasannya? Tajinan lilabdi katanya, untuk memperindah tulisan ya. Harus tahu kalian. Tapi kalau ditulis banyak langsung mungkin dia nggak tahu sejarahnya gitu aja. Yang tahu mah dulu juga dipanjang dulu hamzah ke situ. Itu satu-satunya hamzah wasol yang disambung dengan huruf sudahnya. Di kalimat ini nggak boleh itu, karena kalau kalimat hamzah bisa disambung dengan huruf sesudahnya itu jadi elam dia ya. Tapi kecuali di bismillah aja itu. Paham Anwar ya? Jadi bisa lihat gitu, ada tulisan bismillah itu panjang heula gitu. Bisa nanya kita non itu asalnya teh hamzah wasol. Asalnya tina kalimat ismin teh ya. Terus ke dempet harakatnya dibuang, hurufnya dipindahkan ke depan gitu. Kayak gitu ini eta mah dina pelajaran ilmu sorot kan teh. Cara ngaganti-ganti huruf, mindah-mindahkeun huruf, ngebuangnya, nempatkeun itu. Bongkar pasang kalimat lah ilmu sorot mah. Ari ilmu nahwu mah eta mah khusus memantau akhir kalimat aja. Seperti ismun kok jadi bismin. Nah, gitu kan. Itu ilmu nahwu, mengatur akhir kalimat ya. Kalau ilmu sorot awal dan tengah kalimat. Sehingga disebutkan ilmu nahwu itu bapana ilmu sorot indungna ilmu. Jadi melahirkan anak-anak gitu kan, ibu jeung bapak itu melahirkan anak, maksudnya anak-anak itu mah kalimat gitu. Orang ngerti nahwu teu ngerti sorot liar gitu. Ngerti sorot teu ngerti nahwu liar ya, kudu dua anak ya. Wah ya bapak boga budak. Coba majikan. Ya, kecuali Siti Maryam eta mukjizat berarti nya eta. Kan secara lumrahna gitu. Nah, jadi paham ya kalian kenapa jadi bismillah ya? Jadi bismin. Asalnya ismun dimasukkan ba jadi bismin, dibuang harkat hamzahnya jadi bismin. Masih ada tanwin nih ya. Nah, setelah beres ya itu, kemudian didatangkan huruf Allahu, kalimat ya. Kalimat Allahu lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz yang mulia, nama Allah itu namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Nah, lafaz bismin kemudian digabungkan lagi, ditambah dengan lafaz Allahu. Nah, bismin karena digabung ya. Dalam bahasa ilmunya itu disebutnya idopat. Gabungan bismin karena lafaz Allah itu idopat disebutnya. Penggabungan. Idopat. Nah, yang pertama bismin disebut mudhof ya. Yang kedua lafaz Allah disebut mudhof ilaih. Jadi idopat terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ini bismin ini mudhof, lafaz Allahu ini mudhof ilaih. Nah, karena sekarang digabungkan ada aturan. Aturannya apa? Ini yang pertama yang disebut mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Harus dibuang tanwinnya. Kan tadi ada bismin. Karena sekarang diidopatkan jadi mudhof. Dibuang tanwin jadi bismi. Ya. Kenapa lafaz Allahu juga dia sekarang digabungkan jadi mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih apa? Mudhof ilaih harus JR. Jadi asalnya Allahu itu jadi Allahi. Digabungkan jadi bismillahi. Paham? Nah, gitu. Sejarah nate bismillah itu. Bismi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Hubungan antara bismi dan lafaz Allahi disebut idopat. Apa idopat? Idopat itu disandarkan gitu. Penyandaran. Jadi lafaz bismi disandarkan karena lafaz Allahi gitu.
kalapad bismillah disebutna mudhof, yang menyandar alapad alif disebutna mudhof yang disandari. Ya, penyandaran lah gitu idofat penyandaran. Jadi ada yang disandarkan, ada yang disandarinya gitu. Standar ya. Nah disandarkan motor ya. Standarna eta teh mudhof. Tanah eta mudhof ilahna ya. Paham ya sekarang bismillah. Sekarang ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, kalau ar-Rahmani dan ar-Rahimi dua-duanya sifat. Jadi ini sifat pertama, ini sifat kedua gitu. Sifat dari mana? Sifat dari lafaz Allah. Jadi Allah itu memiliki banyak sifat. Semua sifat yang mulia, yang agung, yang indah, yang sempurna milik Dia. Kita nggak akan tahu seluruh sifatnya gitu. Di sini disebutkan sebagian aja kan. Jangankan Allah, kita juga manusia bisa punya banyak sifat kan, ya. Kadang baik, kadang pelit tuh. Kadang galak, kadang mager tuh. Apalagi Allah yang membuat makhluk. Nah, itu harus jadi kira-kira gitu bahwa Allah teh mutasipun bikuli kamalin. Allah itu memiliki sifat dengan semua sifat kesempurnaan, nggak ada kekurangan. Yang kurang mau kita malah terbatas kita mau Allah tehnya bisa diberana gitu. Jadi terlalu butuh ke Allah. Nah ar-Rahmani ar-Rahimi keduanya adalah sifat. Nah Allah yang memiliki sifatnya disebut mausuf. Mausuf itu ya pemilik sifat. Mu'in pinter. Nah mu'in teh mausufna. Pinter mah sifat. Sifat mu'in. Jadi sifat dan mausuf teh kudu akur. Makanya disebutkan mu'in jangkung tapi orangnya penek. Akur atuh lain ya sifat gitu banyak. So, mu'in jangkung disebut penek. Amak seri. Seri dan teu penek. Teh mu'in penek disebut jangkung amak moal. Mu'in penek mun disebut jangkung amak moal. Amak da disinir. Itu mu'in jangkung disebut penek. Seri we ah, teu penek urang. Mun bener penek, jangkung ka dieu. Amak kan nyinir sia. Jadi kudu sesuai sifatnya jeung mausufna nya. Nah ayeuna kieu ya Allahi kan JR hi ar-Rahmani ar-Rahimi ya anu asalna ar-Rahmanu ar-Rahimu kudu menyesuaikan diri jeung ieu jeung mausufna. Jadi ar-Rahmani ar-Rahim. Dipaham ya? Kenapa bismi mi-nya JR kan di-JR-keun ku ba? Kenapa Allahi JR kan di-JR-keun ku bismi? Kenapa ar-Rahmani ar-Rahimi JR kan di-JR-keun ku Allahi? Ya kitu lah gampang. Maka si mausuf itu sifat itu harus menyesuaikan diri dengan mausufnya. Misalnya di ayat kursi Allahu, nah rupa kan domah Allahu hu-nya Allahu la ilaha illa huwal hayyu kaitu nate kan sifat al hayyu nu maha hidup sifat Allah hayyu al hayyul qayyumu tuh ya qayyumu tidak sifatna nu kadua hidup abadi gitu kan. Allah tuh hidup abadi al hayyul qayyum. Kumaha lamun teu dituna ha misalnya astagfirullah kan tong patah. Astagfirullah kan dituna kudu patah. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eta nu bener mah kitu. Ulah huwal hayyul qayyum eta mah ayat kursi. So imam nu salatna istighfar salalah da teu ngarti. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum bukan ayat kursi eta. Kudu ngarti we disarikeun atuh. Kudu naon? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kitu nu bener. Mun dieu mah bikin bacana kitu berarti ngarti eta ilmu tahu. Hanya kalau kalian belajar punya ilmu kelas sombong, sabar leuwih ti urang. Nya bisi pas kalian kersombong teh leuwih luar yang serikeun gitu. Apa dia enggak negur mungkin. Itu harus kaberilah nya. Da ilmu ti Allah lah sombong gitu nya. Tapi geus tawadu kita. Paham Anwar? Itu tuh nu. Jujur. Sabarnya da ngaji mah geunah. Jika numpak mobil supirna ahli, sok nurutna, sok nabusnya sare we da geunah. Coba lah sebenarnya belajar blak bluk blak bluk borah hayang sare hayang mana dong
ngaji mah nih mah sok tuluh kayak geus ngaji mah eueuh tuluh teh kagoda tahan war tahan anu jangan geus leuwih gede leuwih lila ngajina gitu ame jangan sana sak gedengeun jangan sana jadi tingkatnya beda-beda gitu nya nah mau jangan sana masih sekolah apa menornya jadi itu tah cara baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian da anak bapak minimal harus ngerti lah udah bodoh-bodoh gitu ya ngerti gitu malah kudu ngerti dah mau robah eta teh ieu bismillah teh selena kitu bismillahi ngawetan abdi ngas da keur ngaji mau rek numpak motor mah bismillah ngawetan abdi naik motor berubah-ubah arti bismillah teh sesuai pagawean anu hade cuma kayak itu nah Rahmanir-Rahim anggar eta mulai dirubah bismillah na wungkul eta ini sudah tafsir kan mun ku bahasa Indonesia mah terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama Allah yang maha pengasih penyayang udah beres nggak sih gitu we tapi ku ieu mah kan jelas ke ngawitan abdi ngawitan naon pekerjaan nu baik ngalap berkah kunya panjenengan disejak nyebut jenengan Allah itu sampai orang dapat berkah naon berkah teh azalatu fil khair tamah-tamah dalam kebaikan ngaji baik untuk baik pakai bismillah lebih baik gitu itu kedua orang unjuk-unjuk lah minta izin ke Allahnya dah hakikatnya kan tadi Allahu khalaqakum wa ta'ala Allah nu jadi itu orang jeung nyieun kana pada bulan orang hakikatna mah selalu minta izin lah gitu teu dilakukan nikmat ya menyadari gitu ya Allah anu ya nah gitulah mari selamatkan Bismillah nggak betul abdi ngawas karena kita ngalap berkah mendapat dengan Allah jadi sebatkan dengan Allah oke kita dapat berkah dikir nih atas dikir sebenarnya terkudu disebutkan oke tapi batin yakin Allah teh ningali ka orang eta dikir keneh dikir kopi disebutnya kudu kitu orang teh dina kegiatan anu ge kudu yakin Allah teh ningali ka orang mesti urang teh ningali ka anjeunna ge nya tama-tama ya mah karena idrok nuhisi Ar-Rahmani Allah teh anu mepari nikmat Ageng di akhirat di dunia sareng di ya, ageng di dunia Nah. sareng di akhirat. baik di dunia maupun di akhirat yang memberi nikmat siapa? Allah. Cuma Allah sendiri. Di sini disebutkan nikmat ageng, maksudnya penerimanya banyak. Yang menerima nikmat dari Allah di dunia ini banyak. Taman tadi pilihan ku Allah. Rek mukmin, rek kafirnya, rek hewan, semua diberi nikmat. Teu aya sekat iman atau henteu gitu. Semua dikasih. Nah kalau manusia agar dia bisa menerima nikmat, maka ku Allah diberi panca indera untuk bisa mendeteksi nikmat itu. Bahasa agama idrok, deteksi. Nah deteksi itu ada duain, ada deteksi hisi, nu bisa ka idrok ku panca indera, ada deteksi akli, anu idrokna teh ku akal, makul gitu, logis. Berarti ya, kopea, eta jadi kusorangan atau nunyian? Iya. Ya, eta makul ngaranna. Panggil teh jeung nunyiana. Teuing saha? Yakin anu nyeuna? Nah, kitu eta makul. Cek akal pasti anu nyeun banyak jadi kusorangan. Sing teh pamanggih jeung nunyiana. Buan ini nya teh. Ya, kapal. Eta makul. Logis, secara logis. Tegal, timnya oh nyeuna jadi kusorangan aneh. Nah, bisa jadi kusorangan. Mungkin naik barang jadi kusorangan pasti nanya kan. Nah ini kita lihat gunung, langit tidak mungkin menjadikan dirinya sendiri ya pasti anu ngadamal sama ngadamal teh nah jenengan Allah cek nabi gitu. Jadi orang tahu nama pembuat makhluk itu Allah dari nabi karena sebelum nabi lahirin orang-orang itu nggak tahu siapa sih Tuhan itu sehingga mereka menyembah patung kan karena belum ada yang memberitahu.
Jadi jasa Nabi Muhammad itu sangat besar, sehingga kita wajib mahabbah, wajib mencontoh. Tauhidnya paling. Dan mencontoh seluruh kehidupan Nabi. Anu kuatin ya. Tambur Nabi bapak yang nurutan guru bapaknya bisa puasa Nabi Daud nepi ka maut. Itu bisa can we. Nya. Guru bapak nepi ka meninggal. Saum Daud teh. Mata banyak karomah gitu. Karsak bapak ke di satu. Seunggah we ingin panggil jeung guru. Kita teh asal paling berdosa di depan ajengan. Bukan bapak aja, orang juga sama begitu. Tapi kalau ditanya, Dadang, hilang perasaan tadi teh, itu sifatnya haibahnya. Sampai gitu guru bapak. Wibawa nate gitu. Wah, mun kita mau ketemu teh tagiwur aja perasaan teh. Tagiwur. Pokoknya melihat dia ingat Allah enggak sih? Gitu. Hebat ini aja. Hebat. Apa can manggil guru-guru muda gitu ya. Mata kawan guru cukup peka anjeunna hiji. Nya, da ieu lagi cukup gitu nya. Dia anjeun lagi kupake gitu nah selama kehidupan. Itu pertama karena wirid kan tarekoh lewamanya ngajar jeung wirid gitu. Ngajar jeung aja mah konsisten itu jujur ya. Terus banyak wirid gitu kan. Di antaranya itu baca ini ya, apa ayat kursi tiap malam 102.000. Jadi benerin ya kalau kita mau gitu amal-amal itu menarik rezeki dan memproteksi kita dari selamat. Karena itu cara satu-satunya ya, berdoa kepada Allah itu. Ya, kita dapat keselamatan. Itu diminta kepada Allah dengan wirid kita. Jadi sampai kemana tadi dulu? Ar-Rahmani kan itu sifatnya. Jadi Ar-Rahman itu sifat Allah. Allah teh memberi nikmat besar baik di dunia maupun di akhirat. Nah, disebut nikmat besar itu yang menerimanya banyak. Dengan apa makhluk menerima nikmat dari Allah di dunia? Dengan panca indera. Untuk yang hisi, untuk yang akli dengan akal. Misalnya ada energen, manis atau asin? Kata siapa? Kata lidah. Tadi letak mal karasa wis nanya. Oh. Ya, tah. Lidah itu disebut indra. Indra untuk naidrak, untuk mengetahui. Nah, 5 indra kan mata, hidung, lidah, telinga dan kulit. Kenapa Omi ketawa? Ketemuin Mi. Otak beledug gue di belah kidul aya suara. Kunaon nih drakna? Telinga. Kecuali macek hidung. Ngecek mungkin deh. Coba Eta nu ngabedurug euy. Tuh ingat di mana tah di kidul. Tuh cili mah nyaho nu bedurug teh di kidul. Bari cilina mah cicing teh ka itu. Jadi masing-masing ada fungsi tertentu. Nya. Celi canggih ngadengikeun suara mah bisa kapanggih suara di belah kidul. Di mana-mana kapanggih ku celi mah. Nya. Tapi moal bisa ngarasakeun amis pahit mah da lain tugas manehna. Tugas manehna naon? Tah lidah. Pahit amis pangset mah. Karena bau naon ieu? Tahunan eta tugasna. Irung. Itu irung teh alat idrok. Alat untuk mengetahui mendeteksi. Jadi mata, telinga, hidung, lidah dan kulit itu hanya alat. Itu ge lamun ku Allah dijadikeun sempurna lah, berfungsi gitu kan. Bisa wae jelema teh boga mata tapi teu ningali. Keur bepanungguan wae oge. Nih poek cenah ieu teh di rumah sakit. Sakit caangna, bonta wat. Nih poek cenah ieu teh. Icinya teh nya ngadoa wae. Itu aya orai cenah. Mana wa? Orang teh katingali. Wa mah asalna ningali orai. Itu orai. Oh, nya keur lah wa ngajaga wa. Orang itu aja. Tapi nyambung gitu ngobrol. Tapi keur ngigau gitu. Bapak teh nanya ke suster teh. Suster, itu kan sering mengigau. Itu apa karena ketuaan atau karena penyakit? Ingin tahu, Pak. Cek suster teh ieu gampang aja bener dah ahlina benernya. Wah, itu mah karena dia enggak sadar aja, Pak. Tapi saya enggak ngerti. Coba kalau Bapak tidur terus enggak sadar ngomong.
Oh iya ya. Oh bener, sebenarnya karena ketuaannya atau karena penyakit. Itu memang kerti nyadar nyadarnya ngomong nanan oge kan. Ya bener. Sakitnya mau gini hari mah ngerti. Ini betul teh tahu mamah jeung nu pantau tutup pun eta. Mun ka bawah mah eta. Eli nah itu balikan gorengan si tutung. Oh susuk mah kusan oke. Oh, juru masak sejak dulu. Koki ya, Mas. Ku patah ditinggalkan ini bahasa ditanya jam 3 apa sih salat Isya ya. Jam 3 tanya apa saja mah ka masjid ada deket ke masjid kebetulan waktu itu teh. Pate ka masjid ya Mang Dadang tadi na sahayang Mang Didi anu kamari bupake jeung mah tanya di Majalaya. Kan eta mah tidur dina jadi sakamar teh 2 ranjangnya untuk pasien teh cuma hiji mah kosong geus pulang tidur di dinya ieu ranjang eta meureun mah tibra bapak mah kan diharap ngajar mah tidurnya teh tibranya seureung-seureung nyaring kan ngajaga karena gua teh kudu waspada tibra we eta Mang Dadang Mang Dadang udah ku masih delanya oh ka masih ada salah pas bapak datang deui teh geus carepukan ieu teh darah netesan we salah pada tibra dia ngajaga teh waktu bro ka suster da suster jagakan suster itu maaf cepet di mana gini bersihan di talian di tang teu nyadar punya mun urang mah kumaha Anwar nah teu ngeunah urangnya segala nempel gitu lah dibuka pengen bener cek benernya pokoknya lamun teu di talian cenah eta mah pasti we cakadut cenah ya bawa nyangigir jadi posisi tidurnya teh teu bener karun matak syukur saya jadi ar-Rahmani mah ieu sifat Allah maknana ar-Rahman teh Allah anu memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Nah nikmat itu diterima oleh kita dengan perantaraan indra untuk yang hisi ya untuk yang makul yang logis dengan akal ya. Nah yang makul seperti tadi ayat nu nyieuna gitu kan nya eta mah moal bisa ka indra ku hidung nya moal bisa ka indra ku letah ku panon jeung ku cili moal eta mah makul secara logis gitu kan pasti anu nyieun mesti urang teu panggih oge nya nah, jadi kita harus tahu mendeteksi itu ada dengan indra baca indra teh ada dengan akli. Nah ini pentingnya mengidrok Allah itu sifat-sifatnya itu dengan akal. Makanya akal wajib dijaga, jangan sampai rusak. Terusnya orang mabuk-mabukan, merokoknya nggak rusak akal, jadi haram gitu kan. Akhirnya pengen tetap makruh sihnya. Nggak tahu, bapak juga akal rokoknya. Tapi kalau minuman keras mah kan jelasnya nggak rusak. Haram nanti gitu, karena nggak rusak akal. Akal teh alat utama, karena deteksi sifat-sifat Allah. Jadi kalau orang berpikir ingat ke Allah terus dibayangkan salah. Ulah dibayangkan, dan mau bisa kebayangkan gitu kan. Kudu dipikiran heula, kudu makul heula gitu. Nyata aya panduanana Allah itu wujudnya Allah itu beda jeung makhluk gitu kan tuh dipikir heula makul heula jangan langsung masuk ke ruh ke hati ke jiwa gitu kan orang tuh jiwa hati ruh eta kene yang jadi tahu gitu kan nah, kayak kita ngaidrok minuman kulidah nu jadi tahu teh nanti tetap hati kan nya atau jiwa atau ruh teh gitu kan dengan perantaraan lidah gitu kan jadi kita dia tahu dengan perantaraan panca indera itu bisa ngidrok apa yang hisi yang kasat mata gitu yang bisa yang makulnya dengan akal. Nah di dunia itu semua diberi nikmat ya. Kemudian yang ar-Rahimi yang memberi nikmat lembut di sini maksudnya halus yaitu iman dan Islam. Karena kan nggak kelihatan iman Islam ya misal di pasar nih orang Islam atau orang kafir nggak tahu kita kan nah jadi disebutnya nikmat halus nikmat lembut hampir kasih lah gitu. Jadi yang memberi nikmat besar itu di dunia dan akhirat Allah yang memberi nikmat lembut pun di akhirat Allah jadi khusus air nikmat lembut di akhirat nyata iman jeung Islam sebab di akhirat nu bakal merasakan nikmat itu hanya orang-orang yang beriman dan berislam takwa lah gitu